Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Vika Dwi Yulianti. Pada video kali ini kita akan mereview tentang artikel yang berjudul Pengaruh Elemen Fraud Diamond dalam Mendeteksi Kecurangan Laporan Keuangan karya Ari Eksandi dan Gabriel Lucy Dinda Tarapa. Yuk kita simak. Apa sih yang menjadi motivasi atau isu dalam penelitian ini? Dalam penelitian ini termotivasi yaitu mendeteksi ketidaksesuaian laporan keuangan perusahaan yang disebabkan karena adanya kecurangan yang dilakukan oleh para manajemen atau stakeholder yang mengakibatkan timbulnya kerugian yang cukup besar. Menggambarkan kelemahan auditor dalam mendeteksi keuangan yang memiliki pengaruh sikap pengendali internal dengan keterkaitannya kecurangan pada suatu perusahaan. Apa sih research gap dalam penelitian ini? Yang pertama, penelitian yang dilakukan oleh Anisha et al. Tahun 2016, stabilitas keuangan memiliki pengaruh positif terhadap kecurangan laporan keuangan. Berbeda dengan hasil penelitian Rengganis et al. Tahun 2019 yang menunjukkan bahwa stabilitas keuangan tidak memiliki pengaruh terhadap penipuan laporan keuangan. Variabel tekanan eksternal yang dilakukan secara teliti oleh Indarto dan Gozali tahun 2016 memiliki pengaruh positif terhadap laporan keuangan. Yang kedua, namun hasil tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Anisha juga tahun 2016 yang sama pada tahun yang sama, yang dimana menyatakan bahwa variabel eksternal tidak berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan. Variabel target keuangan yang diteliti Rengganis menunjukkan pengaruh positif terhadap kecurangan keuangan. Untuk fenomena dalam penelitian ini, secara umum, kecurangan akan selalu terjadi jika tidak ada pencegahan dan pendeteksian. Salah satu penyebab terjadi kecurangan atau fraud yaitu adanya kelemahan pada pengendalian internal. Dari ketiga poin tadi, baik motivasi atau isu, kemudian research gap, dan fenomena, untuk kritik pada poin ini tidak terdapat kritik karena untuk penulis sendiri sudah menjelaskan secara jelas mengenai motivasi atau isu, research gap, dan fenomena. Artikel utama dalam penelitian ini, yang pertama teori Cauchy tahun 1953 yang diteruskan oleh Skousen et al. Tahun 2008. Pada 3 faktor yang selalu hadir dalam tindakan fraud yaitu pressure, opportunity, dan rationalization yang disebut fraud triangle. Kemudian yang kedua, Wolf dan Hermanson tahun 2004 menyatakan bahwa masih terdapat satu faktor tambahan untuk meningkatkan pencegahan dan pendeteksian fraud yaitu capability, sehingga 4 faktor tersebut dinamakan fraud diamond. Pada tahun 2014, Shelton menyatakan tekanan atau pressure sebagai motivasi seseorang untuk melakukan sebuah penipuan, biasanya karena beban keuangan. Kemudian untuk Jensen dan McLean tahun 1976 menyatakan bahwa hubungan keagenan timbul karena adanya kontrak antara prinsipal dan agen dengan mendelegasikan beberapa wewenang pengambilan keputusan kepada agen. Dan yang terakhir, menurut Blacklaw Dictionary pada bukunya yang HAD 004, fraudulent misstatement adalah suatu laporan atau pernyataan yang diketahui ketidakbenarannya atau dibuat secara ceroboh tanpa menyadari atau peduli apakah laporan itu benar atau salah, dan dimaksudkan untuk mempengaruhi orang yang menggunakan laporan tersebut sehingga orang tersebut menderita kerugian. Kritik pada bagian ini yang dimana peneliti kurang banyak menambahkan artikel-artikel yang menjadi referensi dalam penelitian ini sehingga kurang menjelaskan apa yang terjadi pada penelitian yang sedang diteliti. Rumusan masalah. Yang rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu ada 7. Yang pertama, apakah stabilitas keuangan atau financial stability berpengaruh terhadap kecurangan? Kemudian, kecurangan laporan keuangan. Yang kedua, apakah tekanan eksternal atau external pressure
berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan? Yang ketiga, apakah target keuangan atau financial target berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan? Kemudian yang keempat, apakah kondisi industri atau nature of industry berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan? Yang kelima, apakah ineffective monitoring berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan? Yang keenam, apakah opini audit berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan? Dan yang ketujuh, apakah pergantian direksi berpengaruh terhadap laporan keuangan? Pada bagian ini, peneliti telah menuliskan perumusan masalah secara jelas dari mulai variabel X, variabel Y, yang dimana sudah menjelaskan keterkaitan antara variabel ini dan sehingga membantu pembicara mengetahui pembaca mengetahui apa yang menjadi pokok pembahasan dalam penelitian ini. Tujuan penelitian. Adapun dari tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh stabilitas keuangan atau financial stability terhadap kecurangan laporan keuangan. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh tekanan eksternal atau external pressure terhadap kecurangan laporan keuangan. Yang ketiga, untuk mengetahui target keuangan atau financial target terhadap kecurangan laporan keuangan. Kemudian yang keempat, untuk mengetahui kondisi industri atau nature of industry terhadap kecurangan laporan keuangan. Yang kelima, untuk mengetahui ineffective monitoring terhadap kecurangan laporan keuangan. Yang keenam, untuk mengetahui opini audit terhadap kecurangan laporan keuangan. Dan yang ketujuh, untuk mengetahui pergantian direksi terhadap kecurangan laporan keuangan. Dari tujuan ini, di mana peneliti sudah menggambarkan di mana tujuan dari penelitian ini sudah mendapatkan hasil, yaitu pengaruh atau tidak berpengaruh. Yang dimana pada bagian ini penulis pun telah memasukkan tujuan secara jelas dan mendetail, sehingga membantu pembaca mengetahui apa saja yang menjadi tujuan dalam penelitian ini. Green teori yang digunakan dalam penelitian ini. Yang pertama, teori agensi. Hubungan keagenan timbul karena adanya kontrak antara prinsipal dan agen dengan mendelegasikan beberapa wewenang pengambilan keputusan kepada agen. Manajemen merupakan pihak yang dikontrak oleh pemegang saham untuk bekerja demi kepentingan pemegang saham. Pihak manajemen diberikan sebagai kekuasaan untuk membuat keputusan bagi kepentingan terbaik pemegang saham, sehingga manajemen mempertanggungjawabkan upaya kepada pemegang saham. Kemudian grand teori yang digunakan adalah teori fraud triangle. Donald Creasy tahun 1953 menyimpulkan bahwa fraud mempunyai 3 sifat umum, yaitu yang pertama, pressure atau tekanan adalah dorongan untuk melakukan sebuah kecurangan. Pada umumnya tekanan ini muncul karena kebutuhan atau masalah finansial yang banyak juga hanya terdorong oleh keserakahan. Yang kedua, opportunity atau kesempatan, yaitu terjadinya peluang untuk memungkinkan adanya kecurangan, seperti kurangnya pengawasan dan kurangnya audit internal dan eksternal yang memungkinkan terjadinya adanya kecurangan dalam laporan keuangan. Yang ketiga, rasionalisasi atau rationalization terjadi karena seseorang mencari pembenaran atas aktivitasnya yang mengandung kecurangan. Kemudian untuk grand teori yang digunakan selanjutnya adalah teori fraud diamond. Teori fraud diamond merupakan suatu bentuk penyempurnaan dari teori fraud triangle oleh Creasy tahun 1953. Fraud diamond ini sebenarnya memiliki elemen-elemen yang sama dengan fraud triangle, tapi ada satu elemen yang ditambahkan pada fraud diamond, yaitu elemen kemampuan. Capability merupakan upaya seseorang dalam melakukan tindak kecurangan demi tercapainya tujuan tertentu. Untuk fraud diamond ini juga sudah dikembangkan menjadi fraud pentagon, yang dimana untuk kecurangan ini ada 5 jenis. Kemudian untuk dari teori-teori tersebut dapat kita ambil kesimpulan bahwa fraud diamond ini merupakan suatu bentuk penyempurnaan dari teori fraud triangle. Fraud diamond sebenarnya memiliki elemen-elemen yang sama, namun hanya terdapat tambahan
yaitu dalam fraud Pentagon ini, yaitu kemampuan atau capability. Dan pada bagian keterkaitan grand theory, peneliti tidak menjelaskan keterkaitan grand theory yang digunakan dengan judul penelitian secara eksplisit. Grand theory hanya digambarkan secara implisit saja. Kerangka konseptual. Kerangka konseptual dalam penelitian ini kita gambarkan sebagai berikut, yang dimana untuk variabel X kita gambarkan pada sebuah bohlam lampu, yang dimana variabel X ini apakah mempengaruhi yang pertama financial stability, yang kedua external pressure, yang ketiga financial target, yang keempat nature of industry, yang kelima ineffective monitoring, yang keenam opini audit, dan yang ketujuh pergantian direksi. Yang dimana pada bagian kerangka konseptual ini penulis tidak memberikan penjelasan dan gambaran terkait kerangka konseptual pada penelitian, yang dimana seharusnya peneliti membuat kerangka konseptual untuk menggambarkan keterkaitan setiap variabel independen dan variabel dependen untuk memudahkan pembaca memahami setiap pengaruh variabel yang sedang diteliti oleh penulis. Hipotesis penelitian. Pada penelitian ini, hipotesis yang dapat kita ketahui yaitu yang pertama, H1, financial stability berpengaruh positif terhadap kecurangan laporan keuangan. Hipotesis 2, external pressure berpengaruh positif terhadap kecurangan laporan keuangan. Kemudian hipotesis 3, financial target berpengaruh positif terhadap kecurangan laporan keuangan. Yang keempat, nature of industry berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan. Hipotesis 5, ineffective monitoring berpengaruh positif terhadap kecurangan laporan keuangan. Hipotesis 6, opini audit berpengaruhi positif terhadap kecurangan laporan keuangan. Dan yang terakhir, hipotesis 7, pergantian direksi berpengaruh positif terhadap kecurangan laporan keuangan. Seperti yang kita ketahui, dari hipotesis yang tadi sudah dijelaskan oleh penulis dan dihasilkan dalam penelitian tersebut, redaksional dari setiap hipotesis sudah cukup jelas, memberikan keterangan pengaruh setiap variabel independen dengan variabel dependennya yang didukung dengan pemaparan penelitian sebelumnya untuk memperkuat hipotesis dalam penelitian. Metode penelitian. Pada metode penelitian dalam karya ilmiah ini dapat kita ketahui 6 metode penelitian. Yang pertama, rancangan penelitian, yang dimana studi kausal yang menggambarkan hubungan antara variabel independen yang mampu mempengaruhi variabel dependen. Metode analisis yang digunakan yaitu metode analisis regresi data panel, yaitu data yang diambil dari beberapa perusahaan kemudian diamati dalam kurun waktu tertentu. Yang kedua, definisi operasional variabel, yang dimana sudah kita ketahui untuk definisinya adalah yang seperti dijelaskan. Kemudian opini audit, untuk fokusnya yaitu perusahaan yang mendapat opini wajar tanpa pengecualian dengan bahasa penjelas. Yang ketiga, teknik penarikan sampel. Untuk teknik penarikan sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu purposive sampling, perusahaan manufaktur yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia dengan periode tahun 2016 hingga 2018. Unit analisis dari keseluruhan untuk populasi di mana 13 perusahaan yang memenuhi kriteria dari total populasi sebanyak 171 perusahaan, di mana sampelnya terpilih 13 perusahaan dari seluruh perusahaan manufaktur tersebut dalam periode yang diteliti. Kemudian yang kelima adalah jenis data. Jenis data dalam penelitian ini yaitu adalah data sekunder yang diambil dengan metode studi dokumentasi dan studi kausali dari data laporan keuangan yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Yang keenam, uji kelayakan model dan metode analisis data. Untuk pengujian uji berpasangan dua model dan menggunakan metode analisis regresi data panel. Seperti yang kita ketahui, untuk kritik dari metode penelitian ini tidak ada, karena peneliti sudah jelas dan lengkap memberikan penjelasan terkait metode penelitian yang digunakan dalam artikel penelitian ini. Persamaan regresi.
Pada bagian ini sudah jelas bahwa peneliti sudah menampilkan persamaan regresi dalam penelitian. Teknik analisis yang digunakan adalah regresi data panel dengan bantuan software eView 9.0. Kemudian hasil penelitian. Yang pertama, analisis deskriptif. Telah jelas digambarkan dan dijelaskan oleh peneliti dalam penelitian ini. Yang kedua, hasil uji kelayakan model. Peneliti telah memaparkan dengan jelas terkait uji kelayakan model yang tepat pada penelitian ini, yaitu FEM atau Fixed Effect Model dalam regresi data panel. Dan yang ketiga, uji hipotesis. Setiap pengujian hipotesis telah dipaparkan dalam pengujian dalam bentuk gambar kecil di pengujian beserta didukung dengan pemaparan hasil dalam bentuk deskripsi yang menjelaskan hasil dari setiap pengujian hipotesis. Pada bagian ini, penulis sudah lengkap juga dalam memberikan penjelasan terkait statistik deskriptif, hasil uji kelayakan model, dan uji hipotesis. Kesimpulan, keterbatasan, dan implikasi. Untuk kesimpulan dari penelitian ini sudah cukup jelas, peneliti sudah menjelaskan sesuai dengan rumusan masalah dan memberikan pemaparan yang lengkap dan jelas untuk setiap pengujian hipotesis dalam penelitian ini. Kemudian pada bagian keterbatasan, peneliti telah memberikan penjelasan terkait keterbatasan penelitian dengan spesifik yang dimana tidak adanya perluasan dari penelitian ini, sehingga peneliti hanya fokus untuk memaparkan yang dimana menjadi poin penting dalam penelitian ini seperti variabel X dan Y. Kemudian implikasi penulis telah menuliskan implikasi penelitian untuk peneliti selanjutnya, investor dan calon investor sebagai masukan perusahaan terkait antisipasi untuk menghindari kecurangan dalam laporan keuangan.